Bismillahirrahmanirrahim. Illa ratan Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berjumpa lagi, bertatap muka lagi di majelis kita. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih pada jamaah sekalian yang malam hari ini hadir di majelis kita, yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya berhadir. Juga bagi jamaah yang mengikuti pengajian secara online dimanapun saudaraku berada. Adapun malam hari ini adalah daripada nukilan klasik daripada kitab Ma'rifat. Untuk menghemat waktu kita mulai pengajian hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada minggu yang kemarin tentang adapun yang sebenarnya diri adalah nyawa. Sebenarnya nyawa tiada lain daripada roh. Sebenarnya roh tiada lain daripada sir. Sebenarnya sir itu rahasia. Dan sebenarnya Nur Muhammad itu sifat. Sebenarnya sifat itulah zat. Sebenarnya zat itu sir. Maka sir itulah yang disebut aku laisa kamis laiseun. Nah, itu mungkin pelajaran yang kemarin, minggu yang kemarin tadi. Jadi ya, maka sir itulah yang disebut aku laisa kamis laiseun. Kemudian, sudahkah engkau membaca zikrullah? Sudahkah engkau membaca tasbih? Sudahkah engkau membaca Qul huwallahu ahad? Dan sudahkah engkau membaca Yasin? Dan sudahkah engkau membaca Suratul Fatihah? Mungkin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sering mendengar masalah zikir ataupun perihal zikir telah kita bahas pada pengajian yang telah lalu. Jadi zikir adalah bentuk segala puji-pujian engkau kepada Tuhan engkau. Zikir tadi adalah bentuk pujian kepada Tuhan tadi. Jadi puji-pujian. Ada pula zikir adalah ingat kepada Tuhan. Jadi engkau mengingat akan aku, kata Tuhan. Bila engkau ingat kepadaku, maka itulah yang disebut dengan zikir tadi. Biasanya Muslim yang dianjurkan atau dianjurkan Nabi adalah abdalu zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Artinya seabdal-abdalnya zikir
zikir yang afdal adalah mengetahui, memahami, fa'lam tuh memahami, mengetahui akan la ilaha illallah. Jadi afdalu zikri fa'lam annahu, ada pula yang menyatakan bahwa seabdal-abdalnya zikir mengetahui dan memahami akan aku, kata Tuhan. Jadi zikir yang afdal itu adalah mengetahui, artinya mengenalku, memahami aku, mengingat aku. Itulah seabdal-abdalnya zikir. Jadi abdalnya zikir tadi, abdalu itu memahami, mengetahui. Seabdal-abdalnya zikir, sebaik-baik daripada zikir pertama adalah engkau mengenalku. Kedua, engkau mengingatku. Mengingat, mengetahui dan memahami tentang aku. Aku yang laisa kamitslihi syai'un tadi. Aku yang tidak ada seumpama sesuatu. Nah, jadi kalimat yang pertama, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya tadi, untuk keterangan pertama, seabdal-abdalnya zikir, sebaik-baiknya zikir adalah mengetahui atau memahami, fa'lam atau fa'lam akan la ilaha illallah. La ilaha illallah dulu itu maksudnya tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Tentu la-nya itu kepada tubuh, ilah hanya kepada hati, Allahnya kepada nyawa. La ilaha illa, nah pada nyawa atau roh, Allahnya tadi seluruh lingkup daripada diri ataupun diikuti daripada sir tadi. Jadi tubuhnya, hatinya, nyawanya, rohnya, dan sir daripada diri manusia yang harus mengingat, mengenal, mengingat, dan memahami akan arti dan makna tiada Tuhan melainkan hanya Allah yang dia lihat, yang dia saksikan. Artinya dia nafikan selain daripada Allah. Kalimat la ilaha illallah itu menafikan, artinya tadi tiada yang lain, dibuang segala sesuatu apapun itu, waham, sangka-sangkaan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga zikirnya tidak lagi hanya berupa ucapan, perkataan mulut, perkataan hati, anggota batang tubuh ataupun sirnya, tetapi seluruhnya tadi adalah engkau mengenalku, engkau mengingatku. Si engkau tadi mengenalku. Maka jadikanlah darah engkau itu kalimah zikrullah. Jadi darah itu selalu mengalir daripada batang tubuh. Lalu diumpamakan, maka jadikanlah darah engkau kalimah zikrullah yang selalu mengalir. Ingat kepadaku. Kepadaku itu tubuhmu, hatimu, nyawamu, rohmu, dan sir daripada dirimu, termasuk pengakuan engkau tadi yang ingat kepadaku. Zikir kemarin ada yang berhuruf, ada pula yang tiada huruf, tiada suaranya. Jadi banyak ragam zikir tadi, semuanya itu adalah bentuk puji-pujian engkau kepada Tuhan tadi. Jadi bentuk pujian. Tentu ada yang memuji, ada yang dipuji tadi. Ada yang diingat,
ada yang mengingat tadi. Yang mengingat engkau, yang diingat tadi adalah Tuhan. Tapi sebenarnya yang mengingat itu tiada lain daripada Tuhan jua hakikatnya. Yang diingatnya adalah diri engkau. Nah, ini kebalikannya. Jadi pada hakikatnya yang mengingat itu adalah aku, kata Tuhan. Yang diingat itu, yang aku ingat tadi adalah diri engkau. Karena aku tadi pemilik ingat. Aku tadi pemilik ingat. Engkau tak mungkin bisa mengingat aku kecuali tanpa izin dan kehendak. Jadi yang mengingat itu tadi adalah aku pada hakikatnya tadi. Nah, yang diingatnya tadi adalah engkau, wahai manusia. Yang mengingat tadi, nah, sama yang mencari adalah aku. Yang dicari itu sebenarnya adalah engkau. Hal ini dalil keterangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan segala sesuatu selain dirinya. Artinya Tuhan tidak memerlukan pujian makhluk, zikir makhluk, tidak. Tapi di balik semua itu ada terkandung hikmah bahwa tanpa Tuhan tak akan bisa apa-apa diri si manusia. Jangankan mengingat, mengenal saja pun tak akan bisa. Karena sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Jadi pencari, sebaik-baiknya pencari adalah aku. Sebaik-baiknya pengingat, sebaik-baiknya penjikir, pengingat, pemuji adalah aku. Yang dipujinya adalah engkau, wahai manusia. Dalil keterangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan segala sesuatu selain daripada dirinya. Cobalah engkau perhatikan kepada diri engkau itu. Yang mengingat itu engkaukah, akukah? Engkau tadi ya tubuh, ya hati, ya nyawa, ya roh, ya sir, ya nama adalah engkau. Engkau tanpa aku, bisakah engkau berbuat sesuatu? Yang mengingat itu bukankah aku? Nah, wahai manusia tadi, yang ingat tuh aku sebenarnya, supaya engkau sadar diri bahwa dirimu itu adalah fakir. Fakir diri tadi. Diri si manusia itu adalah fakir. Jadi yang memberi ingat tiada lain daripada aku tadi. Jadi kalau keterangannya, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu selain apapun. Yang namanya diri manusia tadi adalah fakir, tidak mempunyai apa-apa. Dia di hakikatnya adalah tidak mempunyai apa-apa. Manusia atau makhluk tadi tidak akan mungkin bisa mengingat Tuhannya kecuali atas izin dan pertolongan daripada Tuhannya. Misalnya sekuat-kuatnya pikiran berpikir, hati mengingat, tanpa aku tak akan bisa apa-apa. Hatimu sebersih-bersih hatimu, laksana Baitullah, bersih hatimu. Tanpa aku, hatimu adalah hampa. Begitu pula mulutmu,
sebagus-bagusnya bentuk pujianmu kepada Tuhan, tak akan bernilai apa-apa tanpa daripada aku, kata Tuhan. Mulutmu tak akan bisa mengucapkan apa-apa kecuali tanpa izin dan kehendakku. Benarkah tuh mulut tanpa aku bisakah dia bicara? Hati tanpa aku bisakah dia mengingat sesuatu? Begitu pula akal dan pikir tanpa pertolongan, tanpa aku, akal pikir tadi tidak akan berguna sedikit pun tanpa aku tadi. Maka bila yang engkau ingat selain daripada aku tadi, maka berarti engkau mengingat sesuatu selain daripada Tuhan. Di dalam sholat saja Tuhan menyuruh, memerintahkan kepada kita, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi sholat pun diperintahkan Tuhan untuk mengingatnya. Apalagi zikir tadi. Nah, zikir tadi. Namun di balik itu semua engkau harus tahu bahwa aku sendirilah yang memuji kepada diri engkau tadi, supaya engkau tahu akan diriku, supaya engkau bisa mengenalku. Dari sanalah munculnya pula ada kalimat tasbih, yaitu subhanallah. Subhanallah. Kemudian Quran surah Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah. Fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir li jambika wa lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah. Arti kata Tuhan, jangan engkau menyembah selain daripada aku. Jangan engkau menyembah selain daripada aku. Bagaimanakah proses engkau menyembah Tuhan? Ada pula keterangan lain, annani anahu la ilaha illa ana fabudni wa aqimis sholata li dzikri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka dari keterangan Al-Quran surah Muhammad ayat 19 tadi, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain daripada aku, kata Tuhan. Tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain daripada aku. Maka engkau nafikan selain daripada aku yang engkau ingat. Maka engkau nafikan selain daripada aku yang kau ingat tadi, yang kau puji dalam kalimat subhanallah. Yang maha suci tadi hanyalah aku saja, tidak ada yang lain. Maksudnya yang engkau sembah, yang engkau ingat di dalam sholatmu, di dalam zikirmu, yaitu aku. Bahkan engkau ingat setiap gerak dan diammu. Ketika duduk, berdiri, berbaring, hendaklah engkau mengingatku. Yang mengingatku tadi apa? Ya mulut, ya tubuh secara garis besar. Hatimu, nyawamu,
rohmu, sirmu tadi, pengakuan dirimu tuh termasuk pula harus ingat kepadaku tadi dan menyembah kepadaku. Menyembah dalam pengertian di situ adalah laksana seorang hamba yang bertakluk di hadapan Tuan Raja. Itu makna menyembah tadi. Laksana seorang hamba sahaya, rakyat jelata yang menyerahkan dirinya sepenuhnya, hidup matinya, ibadahnya, bahkan dirinya dia serahkan kepada sang raja. Nah, ini arti menyembah tadi, menyerahkan seluruhnya, diri lahir diri batin di hadapan raja. Artinya dia hanya bertuhan dengan Tuhannya tadi, atau engkau hanya bertuhan dengan aku tadi, tidak mempertuhankan yang lain selain daripada aku. Jadi makna menyembah itu adalah penyerahan diri. Jadi kalau orang berserah diri, di sanalah letak ketakwaan, keimanan dan ketakwaannya. Nah, jadi orang berserah diri laksana seorang budak, rakyat jelata tadi di hadapan Tuan Raja. Di sanalah bentuk keimanan dan ketakwaan yang sebenarnya. Apakah dia mentaati rajanya atau mentaati yang lainnya? Apakah engkau ini bersungguh-sungguh beriman kepadaku? Apakah engkau ini bersungguh-sungguh bertakwa kepadaku? Apakah yang lain yang kau pilih? Semisal, contoh misal daripada bentuknya tadi, ketika seseorang yang telah berserah diri sepenuhnya kepada Tuhannya, kalau menyerahkan diri, lalu apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya tadi kepada dirinya, itulah bentuk kewajiban di atas segala sesuatu apapun itu tadi. Nah, di sini bukan hanya sekedar lagi pujian berupa zikrullah atau subhanallah, tapi adalah bentuk daripada bukti menyembah kepada Tuhan. Bukti menyembah itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Tuhan. Engkau taat kepadaku. Ini misal, engkau yang mengenalku. Nah, engkau yang mengenalku beda dengan engkau yang tak mengenalku. Engkau yang tak mengenalku tadi menyembah ke sana kemari, sholatnya lupa akan aku, ya bacaannya pasti syarat rukun terpenuhi, cuma yang kau ingat selain daripada aku. Nah, jangan dicari lagi aku. Surah Al-Baqarah ayat 186 menunjukkan bahwa aku dekat. Lalu engkau ini tadi sebagai abdi, pelayan, hamba sahaya tadi, di sanalah diuji dengan benar-benarkah engkau beriman, benar-benarkah engkau bertakwa. Nah, ini prakteknya yang penting, bukan hanya sekedar zikrullah, tasbih tadi, atau bukan hanya sekedar menjadikan darah engkau kalimah zikrullah, tapi benar-benar bukti nyata, bukan hanya pujian, tapi bentuk ketakwaan kepada Tuhan. Misalnya engkau kau perintahkan. Nah, jadi maka ketika kita memuji tadi, memuji misalnya la ilaha illallah, tiada lain Tuhan kecuali Allah. Artinya engkau semata-mata bertuhan dengan aku, kata Tuhan. Semata-mata yang kau ingat tuh aku,
apapun pujiannya, la ilaha illallah, Allah, Allah, illallah, hanya Allah, atau hu Allah, Allahu Allah, atau hu tadi, yang tujuannya engkau mengingatku, engkau memuji akan aku. Nah, jadi zikir tadi adalah pujian engkau kepadaku, di mana engkau benar-benar ingat kepadaku. Ingat di sini artinya bentuk ketakwaan. Misalnya Pak Haji Sulaiman yang dekat dengan aku tadi. Ketika Pak Haji Sulaiman benar-benar beriman, artinya Pak Haji Sulaiman hanya mempercayai aku saja. Selain daripada aku, tiadalah yang kau percayai tadi. Jadi semata-mata hanya percaya kepadaku. Artinya iman tadi, tiada Tuhan yang lain yang diimani kecuali aku, kata Tuhan. Kalau bertuhan lain seperti zat, sifat, asma, af'al, ataupun sesuatu apapun itu tadi, maka yang diimani tadi adalah aku, kata Tuhan. Jangan mengingat selain daripada aku, jangan menyembah selain daripada aku. Jadi bentuk persembahan Pak Haji Sulaiman ya tubuh, hati, nyawa, roh tadi, bahkan pengakuan diri tadi dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika aku memerintahkan kepada engkau, hei, nah, Gaus, hei Gaus tadi. Jadi ada dialog Tuhan, nah, dengan yang diberi ilham itu dinamakan Gaus. Ada kitab daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, yang dinamakan Gaus. Nah, Gaus Ajam adalah seorang yang tiada haru, tiada hirau peduli terhadap yang lain daripada Allah. Seorang yang mampu berbincang-bincang dengan Allah, yang menyampaikan kata-kata bertuah. Ini dikutip daripada Kitab Maut dan Dialog Suci. Di antaranya catatan Imam Qurtubi radhiyallahu an, dialog antara Allah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini ditulis ulang dalam bentuk kitab Melayu. Nah, jadi Gaus Ajam seorang yang tidak haru, tidak hirau, peduli atau tidak peduli terhadap yang lain daripada Allah. Artinya engkau hanya mencintai aku, engkau tak mempedulikan selain daripada aku. Seseorang yang mampu berbincang dengan Allah, yang menyampaikan kata bertuah. Nah, ini disebut Gaus Ajam. Banyak perbincangan Gaus Ajam di sini. Begitu pula engkau yang mengenalku tadi, yang benar-benar berzikir tadi, ingat sepenuhnya kepadaku, benar-benar makrifat kepadaku. Ini terjadi pula dialog tadi antara engkau sebagai pelayan sang raja tadi. Lalu diperintahkan kepada engkau, si aku tadi memerintah kepada engkau. Disinilah bentuk ketakwaan. Apakah engkau lulus uji daripada halangan, rintangan, cobaan, atau engkau memilih mencintai selain daripada aku? Ini bentuknya. Lalu diperintahkan kepada engkau, apa diperintahkan kepada Haji Sulaiman? Misalnya disuruh pergi ke ladang. Nah, suruh pergi ke ladang, si engkau tadi yang memerintahkan aku tadi pangkatnya raja. Engkau tadi adalah pelayanku, yaitu kepada tubuh, lahir dan batin. Perintahkan, terjadi dialog tadi. Jadi engkau sebagai pengabdi ini tidak bertanya,
wahai Tuhanku, kenapa aku harus mesti ke ladang hari ini? Apakah yang kudapat ketika aku ke ladang? Tidak bertanya. Bagi engkau yang benar-benar mencintai Tuhan dan bertakwa kepadanya, tidak bertanya, mengapa aku disuruh ke ladang? Tidak bertanya. Jadi engkau yang beriman dan bertakwa dengan sebenarnya kepada Tuhan tadi, lalu engkau bersegera berangkat. Segera berangkat, ini perintah raja. Nah, ini perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini terjadi dialog. Dan perintah ini antara engkau, Pak Haji Sulaiman, dengan misalnya Bang Ahmad Sadikin, beda perintahnya. Pak Haji Sulaiman diperintahkan Tuhannya ke ladang. Sedangkan Ahmad Sadikin, engkau tadi kuperintahkan ke pasar. Nah, beda. Satu diperintahkan ke pasar, satu diperintahkan ke ladang. Nah, inilah hubungan dialog itu terjadi bagi orang yang benar-benar dekat dengan Tuhannya. Terjadi dialog setiap waktu, setiap saat. Nah, ini berdasarkan petunjuk ilham daripada Tuhan kepada orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Kalau Nabi itu dapat wahyu namanya. Kalau kita manusia biasa, disinilah letaknya ilham yang diberikan Allah kepada setiap insan manusia. Maka untuk membaca itu, maka bersihkanlah hatimu tadi selain daripada mencintai aku. Hanya aku saja, kehendak aku saja di dirimu. Jangan ada kehendak lain selain daripada aku. Nah, bisa terbaca. Jadi kalau tidak demikian, datanya nanti kabur. Apa kabur? Samar-samar datanya. Tidak bisa terbaca dialognya tadi. Dialog ini bersifat hubungannya hablum minallah. Hubungan diri engkau dengan Tuhan engkau yang tidak diketahui oleh orang lain. Namun daripada percakapan dialog antara Allah dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini dibukukan oleh murid-muridnya supaya diambil hikmah pelajaran di dalamnya. Begitu pula diri kita yang benar-benar dianugerahkan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, lalu bisalah engkau berbincang dengan Tuhanmu tadi. Nah, pada contoh misal tadi, lalu Pak Haji Sulaiman disuruh ke ladang. Maka tubuhnya, hatinya, nyawanya, seluruhnya anggota batang tubuh lahir dan batin lalu berangkat. Jika tak berangkat, nah ini tidak taat. Nanti ada bentuk-bentuk ujian cobaan tadi. Nah, ujian cobaan. Karena surga itu dikelilingi oleh penderitaan, kesedihan, fakir, miskin, tidak punya apa-apa. Sementara neraka dikelilingi oleh gemerlapnya dunia beserta isinya. Kalau neraka yang mengelilinginya tuh sampai pintunya dikelilingi oleh gemerlap daripada dunia. Ya, harta, tahta, jabatan, wanita, dan lain sebagainya yang mengelilingi daripada neraka. Sedangkan surga yang mengelilingi dindingnya dihiasi dengan kesedihan, fakir miskin, orang bodoh, orang hina, lemah, dhaif, tak memiliki
apa-apa tadi. Walaupun dia punya harta, dia tak merasa memiliki tadi. Begitu pula ilmu tadi. Jadi banyaklah orang yang akan terjerumus ke dalam neraka, karena neraka tadi dikelilingi oleh kesenangan, kegembiraan, jauh daripada duka, jauh daripada kesedihan. Semuanya ramai, senang terus, rasa betah terus, karena dihiasi dengan gemerlap dunia. Begitu pula sebaliknya, surga tadi jauh daripada kata kesenangan, jauh daripada kata kegembiraan yang menghiasi dindingnya tadi. Sampai pintunya pun dihiasi oleh fakir miskinnya diri tadi, penuh dengan kesedihan. Sulit mencari kegembiraan tadi, kecuali sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada contoh misal tadi, lalu Pak Haji Sulaiman, nah, wahai engkau, berangkatlah ke kebun tadi. Lalu datang kawan Haji Sulaiman, ini ada undangan, hajatan sekarang juga, hajatan undangan tadi sekarang juga katanya. Lalu bagaimana Pak Haji Sulaiman menyikapi tadi? Seandainya dia tergiur oleh ajakan undangan daripada sahabat kawannya karena dia malu, ataupun karena makanan minuman, karena pesta tadi, maka jauhlah dia daripada ketakwaan yang diperintahkan Tuhannya. Ini orang yang benar-benar sudah kena, tapi masih dirayu, digoda tadi. Apakah dia tetap setia kepada Tuhannya, ataukah dia memilih yang lain daripadanya? Nah, disinilah letaknya nanti engkau dicela. Disinilah nanti engkau akan dicaci. Mungkin pula di sini engkau akan direndahkan oleh orang lain. Jikalau Pak Haji Sulaiman tadi taat kepada sang raja, kepada Tuhannya, lalu dia pilih jalan Tuhannya tadi, menjaga wilayah diri, yaitu dengan bersegera melaksanakan perintah pergi ke kebun tadi, maka otomatis kawan-kawannya akan mengatainya, kawan-kawannya akan mencelanya, padahal dia adalah sahabat dekat saya. Acara tadi tak hadir, tak datang, malah dia pergi ke ladang. Nah, kan lucu jadinya. Kalau orang tak bisa memahami, kalau orang tak mengerti bahwa setiap insan manusia itu wajib bertakwa kepada Tuhannya, wajib bertakwa kepada Tuhannya, wajib menjalankan segala yang diperintah Tuhannya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Tuhan. Bagi Gaus Ajam tadi, perintah Allah itu bukan hanya tertulis, bukan hanya tersurat, tapi begitu nampak tersirat di batinnya tadi, yaitu berupa ilham petunjuk. Ketika dia benar-benar mengingat Tuhannya, lalu dia mengucap subhanallah, subhanallah atas perintah Tuhannya tadi, atas perintah Tuhan kepada diri engkau. Nah, jadi engkau yang bertakwa tadi milih jalan itu. Kebetulan sahabat kita tadi rumahnya dekat Pak Haji Sulaiman, cuma berdempet tadi, cuma dibatasi satu rumah tadi, disekat satu rumah orang lain. Nah, baru rumah sahabat kita di sebelah rumah nomor 3 tadi sahabat kita, lalu kita tinggalkan.
Tetapi ketika Pak Haji Sulaiman memilih yang lain daripada aku tadi, ya kawanmu senang, kawanmu gembira. Alhamdulillah Pak Haji Sulaiman datang hadir. Alhamdulillah sahabat setia tadi. Bukan main pujian sahabat saudara kita tadi. Tetapi walaupun baik itu tadi, ya baik kita berbuat sesuatu karena selain daripada pada Tuhan tadi. Memang baik secara lahiriah, ya baik. Tetapi bagiku, kata Tuhan, nah inilah bentuk pembangkangan, bentuk penyelewengan cinta. Artinya dalam bahasa tauhid ini mensekutukan Tuhan dengan segala sesuatu, tidak taat kepada Tuhan Raja. Nah ini tantangannya kepada diri kita tadi. Sepintas adalah hal yang kecil saja, hanya perihal menghadiri acara hajatan undangan, perihal yang kecil saja. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita lalu insya Allah, kalau Tuhanku mengizinkan. Nah, lalu diberi undangan tadi Pak Haji Sulaiman, kawan datang beri undangan hajatan sekarang juga. Lalu jawabannya insya Allah, kalau Tuhan Raja mengizinkan, kalau Tuhanku mengizinkan, kalau engkau aku izinkan, kata Tuhan, kalau aku menghendaki. Nah, jadi bagi Gaus Ajam tadi, orang yang tidak menghiraukan selain daripada Allah, engkau tadi hanya menyerahkan diri engkau kepadaku, maka di sanalah terjadi dialog tadi yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Jadi dari beberapa orang yang arif billah, di antaranya Rabiatul Adawiyah dan lain sebagainya tadi, pernah berucap, biar jasadku berhadap-hadapan dengan tamuku, namun hati dan jiwaku selalu berbincang, bercakap denganmu, wahai kekasihku. Artinya walaupun engkau di dunia nyata bergumul dengan sesama manusia, namun hatimu hanya terpaut kepadaku. Hatimu hanya terpaut kepada Tuhanmu. Artinya walaupun secara lahiriah kita bertatap muka, berhadap-hadapan dengan sesama manusia, namun hatimu hanya mencintai, bertatapan, berbincang dengan Tuhanmu. Nah, maka engkau dan aku ini saling mencintai, saling mengisi. Jadi engkau dan aku saling mengisi, saling mencintai. Engkau tadi bukti kenyataan af'al perbuatanku, sedangkan aku tadi adalah yang engkau cintai, yang engkau taati. Sedangkan engkau tadi bukti af'al perbuatanku. Maka walaupun kita berhadap-hadapan dengan makhluk tadi, dengan sesama manusia, maka jagalah wilayah dirimu untuk tidak keluar dari perintah dan larangan Allah.